Yaitu kita akan membahas tentang temanya fenomena nikah cerai. Apakah ia bukan jodohmu? Apakah dia bukan jodohmu? Jadi nikah ya, yang kita anggap sebagai barometer orang itu adalah jodoh atau tidak, pada saat itu terjadi perceraian. Apakah yang demikian itu bukan jodohnya? Maka kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pemirsa, kita akan bahas definisi tentang jodoh itu sendiri ya. Jodoh, kalau dalam bahasa Arabnya jodoh itu adalah zawaj. Zawaj. Jodoh yang termaktub di dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah salah satu daripada 4 perkara yang Allah gariskan, yang Allah tetapkan di dalam Lauhil Mahfuz, takdirnya, ketentuannya, bahwa 4 yang tidak diketahui oleh manusia, yang cuma Allah yang tahu. Ada kematian, kapan dia mati. Kemudian jodoh, kemudian rizki, yang terakhir adalah amal perbuatan seseorang. Apakah amal itu bisa mengantarkan dia kepada kebaikan, kemudian menjadi orang yang bahagia, sa'id, selamat, masuk surga, atau syaqi, orang yang celaka, binasa, masuk ke dalam nerakanya. Maka dari itu, banyak orang selalu risih, terutama anak muda, ketika ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, keluarganya, tetangganya, masyarakat yang lainnya, dia mengatakan, kapan kamu akan nikah? Ya, biasa kan ya, anak kuliahan, baru lulus mondok, ditanya, kapan kamu mau nikah? Kapan kamu mau nikah? Gitu kan. Maka sekiannya pertanyaan tersebut tidaklah tepat ditanyakan kepada dia. Nah, kapan kamu nikah? Nikah itu kan berkaitan dengan jodoh. Jodoh gak ada yang tahu cuma Allah. Sama kayak dia nanya, kapan kamu nikah? Kapan kamu mati? Kan sama gitu. Jodoh misteri, kematian juga misteri, jadi sama. Nah, sekarang kita akan bahas definisi jodoh itu apa sih? Ya, kita buka satu rujukan referensi, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ternyata jodoh itu punya 3 arti. Yang pertama, jodoh itu berarti orang yang cocok menjadi suami atau istri atau pasangan hidup. Berarti definisi pertama ini, jodoh itu spesifik khusus kepada pernikahan, suami, istri, pasangan laki-laki, pasangan perempuan. Yang kedua, jodoh itu berartikan sesuatu yang cocok sehingga menjadi sepasang atau pasangan. Berarti definisi kedua ini memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa jodoh itu umum. Bisa jadi dia manusia, bisa jadi dia benda, bisa jadi dia bernyawa, bisa jadi dia benda mati yang tidak bernyawa. Sandal misalkan, yang satu kiri, yang satu kanan, bertemu sepasang, maka ini dikatakan cocok, kemudian berjodoh. Nggak mungkin loh seseorang itu memakai sandal yang satu kiri, kemudian yang satu lagi kiri juga, yang satu kanan, kemudian yang satu lagi kanan juga, mesti berpasangan, kiri dengan kanan. Kemudian definisi yang ketiga, jodoh itu adalah cocok atau tepat. Ya, hampir sama dengan yang kedua, teman, mungkin lebih memberikan makna konotasi yang lebih umum lagi. Dari 3 definisi ini, kita mungkin sangat tertarik membahas secara global dulu, lebih umum dulu, jodoh itu kepada sebuah kecocokan, ketepatan. Baru kita akan kerucutkan kepada jodoh yang dimaknai dengan makna pasangan hidup atau pernikahan. Kemudian, ini juga tergantung kepada sudut pandang kita memandang arti jodoh itu sendiri. Kita mau pakai istilah yang mana kan, ada nomor 1, 2, 3 itu kan. Kalau kita bicara tentang jodoh, nomor 2 dan 3 yang berarti kecocokan, yang berarti ketepatan gitu kan, itu bisa terjadi kepada semua sesuatu, semua hal. Contoh, kita kan sering dengar ya, oh saya kemarin tawar-menawar mobil, ternyata nggak jadi. Atau saya jual mobil, ternyata nggak laku. Ada orang datang kepada kita, emang itu bukan jodohnya? Belum jodohnya gitu kan. Nah, apakah jodoh ini dimaknai hanya sekedar hubungan suami istri, laki-laki dengan perempuan? Kan enggak. Ya. Jadi ada kecocokan gitu kan. Saya pada hari ini keluar dari rumah saya pagi hari, pergi ke pasar. Niat saya ingin membeli sayuran misalkan. Dari keluar bawa uang gitu kan ke pasar.
Di pasar ketemu dengan penjual sayuran yang dia keluar dari rumahnya memang niat untuk jualan sayuran gitu kan. Bertemulah kita berdua. Saya beli, dia menjual. Maka orang bilang, wes jodoh itu namanya. Nah, iya jodoh. Saya bertemu dengan seseorang di jalan perjalanan pulang misalnya. Saya senyum kepada dia, dia senyum kepada saya. Nah, itu artinya jodoh juga, ya. Saling bertukar sapa, saling senyum gitu kan. Itu jodoh itu. Jadi diartikan jodoh itu adalah pertemuannya. Pertemuan itulah yang dikatakan jodoh. Kemudian kita dikasih analogi, misalkan dalam satu peristiwa ketika seorang anak, seorang siswa yang duduk di kelas 6 SD misalkan, dia ujian, ya. Ujian pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 10. Setiap nomornya ada pilihan A, B, C, D misalkan. Ketika dia benar menjawabnya, nomor 1, benar menjawabnya, maka dia jodoh dengan kebenaran itu. Nomor 2, dia jawab dengan benar lagi, maka dia jodoh dalam kebenaran nomor 2. Yang pertama nomor 1, yang kedua nomor 2, dan seterusnya. Lalu apabila mengalami satu hal yang tidak benar, berarti tidak berjodoh pada nomor itu. Dan begitulah pernikahan. Nah, kalau kita maknai jodoh atas nama pernikahan. Makanya itu, kalau kita maknai jodoh ini secara umum, artinya kecocokan atau ketepatan, itu bisa menjadi sebuah perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang, yang tidak akan berhenti di satu titik saja. Ya, kita ibaratkan tadi ya, seperti orang yang berjalan dari satu kota ke kota lainnya, dia punya rute perjalanan. Ketika dia punya rute perjalanan, otomatis dia punya rute untuk istirahat di titik-titik tertentu. Berjalan dari kota Pasuruan ke Jakarta misalkan. Ada titik-titik tertentu dia berhenti, dia singgah istirahat. Di titik itu ketika dia berhenti, bertemu dengan orang-orang di situ, interaksi, disitulah dikatakan dia berjodoh dengan orang-orang di situ. Pertemuan itu. Banyak ya, Al-Quran memberikan isyarat-isyarat ke sana gitulah. Hadis atau Al-Quran memberikan isyarat-isyarat adanya pertemuan. Yang pertemuan itu dinamakan dengan jodoh. Ini secara umum ya, sudah kita bahas antara makna jodoh itu, artinya kecocokan. Tadi kita katakan bahwa tidak melulu jodoh itu dikaitkan dengan pernikahan. Tidak melulu jodoh itu dikaitkan dengan benda yang hidup, seorang manusia, seorang insan. Tapi bisa juga kepada benda yang mati sekalipun gitu kan. Kadang-kadang yang satunya benda hidup, yang satunya benda mati. Kayak saya beli mobil gitu kan, tawar-menawar, kemudian laku mobilnya, atau bisa dibeli. Itu kan saya berjodoh dengan mobil itu. Saya orang manusia, makhluk hidup, ya, yang bernyawa. Yang mobil itu benda mati. Yang bernyawa, jodoh dengan yang benda mati. Bisa seperti itu. Yang kedua, kita akan bahas jodoh secara rinci, spesifik tentang jodoh dalam konteks pernikahan. Karena tema kita pada episode ini adalah pernikahan yang dilanda perceraian, apakah salah jodoh? Nah, gitu kan? Apakah jodoh itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah jodoh itu tertukar? Nah, ketika orang menikah, dikatakan dia berjodoh kalau kita manai pernikahan itu adalah sebagai barometer, tolak ukur jodoh atau tidak seseorang itu. Nah, ketika dia menikah, ijab kabul, saya terima nikahannya, dengan mahar sekian dibayar tunai, ya sah sudah jodoh dia, jodoh misalkan. Lalu ketika dia menjalani masa kehidupan berumah tangga berapa tahun dengan istrinya, yang istri dengan suaminya, tahu-tahu dilanda masalah yang berujung dengan perpisahan, perceraian, berarti sudah tidak jodoh gitu. Yang tadinya jodoh menjadi tidak jodoh. Nah, ini bagaimana? Kita akan bahas. Yang pertama, saya katakan ulang bahwa jodoh itu adalah pertemuannya, bukan bendanya, bukan zatnya, bukan orangnya. Jadi sama seperti analogi yang saya sebutkan tadi, orang berjalan dari kota Pasuruan menuju kota Jakarta. Titik-titik yang ia temui apabila berhasil sesuai direncanakan berarti berjodoh. Rencana dari kota Pasuruan berhenti di kota Tuban misalkan. Sesuai dengan ekspektasinya, perkiraannya berhenti di sana, interaksi di sana, istirahat, berarti berjodoh di situ dia. Lanjut perjalanan, titik berikutnya akan berhenti misalkan di kota Semarang di Jawa Tengah. Sesuai dengan ekspektasinya, perkiraannya berhenti di sana, terjadi interaksi, bertemu dengan orang di sana, jodoh lagi di sana.
Titik berikutnya yang akan ditemui adalah kota Cirebon. Sudah mendekati Jawa Barat ya, Jawa Barat sudah. Di kota Cirebon. Ternyata dia rencananya ke sana, ada problem, ada masalah, nggak jadi berhenti di sana. Langsung dia berangkat ke Jakarta. Dari Jawa Tengah di Semarang langsung berangkat ke Jakarta. Lah ini loh, dalam proses-proses yang dia jalani, jodoh, tidak jodoh, bertemu lagi dengan jodoh selanjutnya, yaitu kota Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi pernikahan itu begitu. Jadi ketika orang menikah, ya kan nanti ada proses-prosesnya. Orang itu menggapai jodohnya itu ada proses-prosesnya juga. Nanti kita akan bahas. Ada isyarat dari Al-Quran dan Sunnah dari hadis Nabi Muhammad SAW itu yang berbicara tentang ciri-ciri jodoh kita. Bagaimana? Jodoh adalah cerminan diri kita. Ada isyarat ke sana. Kemudian jodoh adalah ketentuan yang tak akan berubah. Ada ke sana. Kita akan katakan bahwa ketika orang menikah, ya dia sudah melakukan ijab kabul untuk menghalalkan perempuan yang ia dambakan, maka kita katakan dia berjodoh. Dia berjodoh. Ketika bertemu dalam pelaminan, dia berjodoh. Berjalan 1 tahun, 2 tahun, mengalami satu masalah, mereka bisa selesaikan, berjodoh. Titik masalah itu ya, kita katakan titik masalah itu pertemuan mereka dalam titik masalah itu kemudian diselesaikan dengan cara aman, damai, jodoh. Tahun berikutnya ketemu lagi problem ini, problem itu, diselesaikan dengan cara damai, jodoh. Nah, tahu-tahu pada tahun selanjutnya ketemu dengan masalah yang mungkin lebih besar, yang memancing adanya kesabaran yang lebih ekstra gitu kan. Ternyata tidak sabar, kemudian sudah sampai puncaknya memutuskan untuk berpisah, untuk bercerai. Ternyata perceraian terjadi, dan itu katakan kita di situ dalam titik itu ternyata dia tidak berjodoh. Dalam titik itu ternyata tidak berjodoh. Dalam titik-titik sebelumnya ijab kabul, jodoh. Dalam permasalahan 1, jodoh. Permasalahan 2, jodoh. Permasalahan 3, jodoh. Ternyata dalam permasalahan ini, titik nomor ini, ya, titik yang selanjutnya ini, dia tidak berjodoh. Nah, selesai sudah. Kalau orang Jawa bilang dulu, wes entek jodohnya katanya. Sudah habis masa jodohnya. Orang bilang gitu. Yang tadinya tidak jodoh, yang tadinya jodoh menjadi tidak jodoh. Kayak gitu. Jadi nggak ada istilah jodoh tertukar gitu kan. Salah jodoh, nggak ada. Memang sudah ketentuannya dia di titik itu berjodoh, di titik ini berjodoh, dan di titik ini ternyata nggak berjodoh, ya sudah, kan seperti itu. Cuma nanti kita bahas jodoh dunia dan jodoh akhirat, ada nggak yang seperti itu? Ya, kita akan